Oke, kita doa sama-sama. Terima kasih Tuhan yang bersyukur untuk pagi hari ini. Kau yang berkati kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau berbicara bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah Mu bisa menyampaikan firman-Mu Tuhan dengan jelas dan sederhana. Kau yang berkati kami semuanya. Demi nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Warga kerajaan. Selamat pagi. Bangun. Bangun, bangun, bangun. Oke, tema kita bulan Desember ini kita ada di Living a Life of Readiness atau hidup dalam kesiagaan. Ayatnya ada di Lukas 12 ayat 37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Itu tema bulan Desember ya, hidup dengan kesiagaan. Dan tema minggu ini kita ada di Preparing for Christ's Return atau persiapan kedatangan Kristus. Ayatnya di Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sekali lagi dari Matius 42 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kata berjaga-jaga seperti yang kita bahas dalam 2 bulan terakhir lah. Itu artinya stay awake, kemudian uh, stay alert atau tetap tetap terjaga ya, keep watch, waspada dan siap sedia. Dan ini saya menggambarkan tuh seperti seorang security yang tetap berjaga atau bekerja ketika malam hari dan ketika Tuhan yang datang melihat apa namanya mungkin lihat dia punya pabrik atau dia punya gedung atau dia punya uh, properti dan 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 si security ini tetap tetap berjaga gitu ya dan pasti itu akan menyenangkan hati tuannya jadi tetap waspada. Yang menarik perhatian saya pada di di ayat ini adalah ada di ayat sebelumnya. Itu silakan Pak Winka, di Matius 24 ayat 40 dan 41. Dikatakan pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang yang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Dari dua ayat ini dapati eh, sama-sama mereka sedang bekerja. Yang pertama di ladang, yang 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 kedua mereka sedang memutar batu kilangan. Ya, ini bicara tentang sedang memerah anggur ya, sedang bekerja di ladang anggur. Saya bilang, kalau kalau di Alkitab itu ladang itu bicara ladang anggur. Mereka jarang bicara tentang ladang sawit ya, jarang. Mereka lebih ke ladang karena yang banyak di sana adalah ladang anggur dan itu bicara tentang uh, ya, saya bilang itu pekerjaan Tuhan lah. Mereka masing-masing bekerja di ladang Tuhan. Tapi kenapa yang satu dari masing-masing ini yang di ladang dan ataupun yang di kilangan tadi, kenapa yang seorang dibawa dan yang lain ditinggalkan? Kenapa? Kenapa bisa terjadi? Kalau kita baca di ayat sebelumnya lagi di Matius 24 ayat 37 dan 39 dikatakan uh, sebab sebagaimana hanya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Seterusnya, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sekali lagi yang di ayat 37-nya, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ayat ini menggambarkan bagaimana kedatangan Tuhan disamakan dengan zaman Nuh, di mana segala sesuatunya terjadi seperti biasa, makan minum, kemudian mengawinkan, sesuatu yang normal lah. Sampai akhirnya Nuh dan keluarga masuk dalam bahtera dan banjir banjir atau air bah itu terjadi dan melenyapkan banyak orang, menyelamatkan semuanya.
kebayang waktu banjir bandang kemarin yang menyerang Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh beberapa waktu yang lalu. Dan banjir zaman Nuh ini lebih dahsyat dari banjir kemarin ya. Dan kita tahu bahwa Nuh dan keluarganya diselamatkan. Sekali lagi, kenapa? Hari ini saya akan, waktu saya menyiapkan khotbah ini, selalu muncul kenapa dan kenapa dan kenapa. Dan sekali lagi tadi di ayat ke-7, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Kenapa Nuh dan keluarganya diselamatkan, kenapa yang lain tidak? Saya tertarik mencoba untuk membuka di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Ada apa dengan zaman Nuh? Kita buka ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal ini memilukan hatinya. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari zaman muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang, melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Atau ada kata-kata ini tuh seperti muncul gitu ya. Muncul. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Eh, Kalau saya baca di bahasa Indonesia masa kini, tuh di versi bahasa Indonesia yang lain, dikatakan, eh, nanti dulu, tetapi Nuh menyenangkan hati Tuhan. Katakan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, itu di terjemahan lain katakan tetapi Nuh menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang mungkin yang sudah punya cucu lebih dari satu, atau mungkin ya ya misal punya cucu 9 gitu ya, pasti salah satu dari salah satu cucu itu adalah cucu kesayangan. Benar enggak ya? Ah, saya nggak mau ngomong anak ya, tapi saya bisa tentang cucu aja. Semisal anak saya itu kakek, namanya kakek nenek dari eh, bapak ibu dari istri saya gitu, itu punya cucu 3, dan dan salah satu dari cucu itu adalah cucu kesayangan dan sangat disayang sekali. Kebetulan anak saya yang terakhir itu karena kakaknya udah masuk remaja dan dia masih yang kecil sendiri gitu ya. Dan itu menjadi cucu kesayangan. eh Kenapa? Kenapa harus selalu ada satu cucu kesayangan? Dan mungkin itu lebih daripada yang lain di hati kakek neneknya. Karena si cucu ini berhasil merebut hati dari bapak ibu yang punya cucu ya. Kalau saya belum punya cucu. Eh, karena si cucu ini berhasil merebut hati si bapak ibu. Begitu begitu juga Nuh. Nuh itu dia mendapat kasih karunia Tuhan karena dia menyenangkan hati Tuhan. Apa namanya? Mungkin ya itu contoh yang sederhana sih. Jadi kalau Bapak Ibu punya cucu dan 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 pasti ada salah satu cucu yang sekali lagi salah satu cucu yang menjadi cucu kesayangan, jadi cucu favorit. Kenapa? Karena si cucu ini berhasil merebut hati Bapak Ibu, berhasil menyenangkan hati Bapak Ibu gitu ya. Mungkin dengan caranya atau dengan kepolosannya. eh Kalau kita lihat Yohanes. Yohanes itu berhasil merebut hatinya Tuhan Yesus. Dia menjadi murid favoritnya Tuhan Yesus. Kenapa? Saya bilang karena Yohanes bisa merebut hatinya Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus gitu ya. Di antara murid-muridnya dia yang menjadi murid favorit dia. Dikatakan apa namanya, murid yang dikasihi gitu ya. Kira-kira kenapa? Kenapa ada kenapa si Nuh ini menjadi mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Sekali lagi, karena Nuh bergaul dengan Tuhan. Dari ayat ini saja kita ada tiga hal ya. Yang pertama, Nuh hidup benar.
Kalau di ayat apa namanya di versi lain, godly man of integrity, hidup benar. Yang kedua, tidak bercela di antara sezamannya atau without fault in his generation. Dia beda sendiri di antara generasinya. Dan yang ketiga, Noh hidup bergaul dengan Tuhan. Life too close to God. eh dari tiga tiga ini tiga tiga macam ini dikatakan hidup benar, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Tuhan. Saya berpikir mana kira-kira yang lebih dulu dilakukan oleh Nuh? Apakah Nuh hidup benar dulu, hidup benar dan tidak bercela, atau dia hidup bergaul dengan Tuhan dulu? Itu tiba-tiba muncul di kepala saya. Dalam hati saya waktu usia pertengahan ini, saya menyimpulkan eh, kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, pasti kita hidup benar atau kita tidak bercela. Tapi apa kata Alkitab? Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Sekali lagi, Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sekali lagi ini tentang bergaul dengan Tuhan. Eh, jadi kira-kira mana dulu? Ini seperti ayam atau telur ya. Di Mazmur 119 ayat 9 ayat 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan segenap hati aku mencari Tuhan, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi kalau dari ini eh, saya bisa menyimpulkan hid- hidup benar dan tidak bercela itu adalah syarat untuk kita eh, bergaul karib dengan Tuhan. Itu syarat utama. Untuk kita hidup bergaul dengan Tuhan, kita harus hidup benar dulu dan tidak bercela. Dan setelah kita hidup bergaul dengan Tuhan, kita akan semakin hidup benar dan tidak bercela. Karena apa? Karena ada Tuhan dalam kita. Karena kita eh, karena kita tahu Tuhan itu kudus dan eh, dan kita dan Dia mau kita hidup kudus seperti itu. Beberapa tokoh Alkitab yang dikatakan bergaul karib dengan Tuhan ya. Contoh pertama adalah Ayub. Dikatakan dalam Ayub 29 ayat 4, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, sebentar ya. Dikatakan Ayub 29 ayat 4, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Dikatakan Ayub berkata, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Eh, Ayub ini bergaul karib dengan Tuhan sejak dia masa remaja ya. Dan di ayat dan kita coba baca di Ayub 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Ayub bergaul karib dengan Tuhan, kemudian dan efeknya adalah salah satu efeknya adalah dia semakin hari semakin saleh dan jujur. Oke, kita buka yang lain lagi, Henokh. Henoh di Kejadian 5 ayat 23 hingga 24. Jadi Henoh mencapai umur 365 tahun. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Henoh hidup bergaul karib dengan Tuhan,
dan Tuhan dan Henokh berjalan dengan Tuhan dan mungkin di ketika dia sedang berumur berulang tahun ya mungkin ya saya bayangkan dia sudah berulang tahun ke 365 tahun dia sedang berjalan dengan Tuhan. Tuhan bicara selamat ulang tahun Henokh terus nggak taunya Henokh sudah ada di surga gitu ya berjalan dia diangkat dan mungkin seperti Musa dia nggak ada kuburnya gitu ya itu Henokh tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah Musa di Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun seorang yang masih muda tidaklah meninggalkan kemah itu. Katakan tadi eh, Musa berbicara berhadapan muka dengan Tuhan seperti dengan temannya. Kemudian di nextnya di Imamat 10 ayat 3 dikatakan berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan. Pada orang yang karib kepadaku kunyatakan kekudusanku dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dari tiga tokoh tadi ya antara Ayub, Henokh dan Musa. Dan mungkin masih banyak lagi ada Daud, ada Abraham, ada sekali lagi ada Yohanes sebagai murid Tuhan Yesus. Mereka bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib ini menggambarkan hubungan yang terus dibangun dan terus-menerus dan teruji oleh waktu. Kita mungkin punya sahabat, kita punya teman. Untuk dari seorang teman menjadi seorang sahabat itu membutuhkan waktu ya. Nggak bisa kita mungkin baru daftar baru masuk SMA gitu, terus kita langsung punya sahabat. Oh kamu sahabatku ya, gitu nggak. Tapi dari pertemanan yang terus menerus itu akan menjadi eh, apa namanya menjadi seorang sahabat bergaul karib dengan Tuhan itu sekali lagi mengabarkan hubungan yang terus dibangun dan teruji oleh waktu. Menjadi seorang sahabat tidak hanya terbangun dalam sekejap, butuh waktu untuk menguji kesetiaan seorang sahabat. Oke. Nuh bergaul karib dengan Tuhan karena dia memiliki kerinduan yang terus-menerus bersama Tuhan, seperti halnya Ayub, Henokh, dan Musa. Sekali lagi, bergaul karib dengan Tuhan itu mengabarkan hubungan yang terus dibangun dan teruji oleh waktu. Bergaul karib dengan Tuhan menggambarkan kedekatan saling keterbukaan antara kita dengan Tuhan. Dan pagi ini kalau saya ya tadi benar. Kalau saya menghubungkan dengan ayat sebelumnya, tadi ayat pertama ya, Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ini bisa disimpulkan bahwa mari kita sama-sama untuk tetap bergaul karib dengan Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pagi ini Tuhan mau untuk setiap kita memiliki kerinduan untuk bergaul karib dengan Tuhan secara pribadi. Mari-mari sama-sama kita pastikan ketika dia datang kembali, ataupun mungkin kita yang kembali pada dia, kita dalam kondisi yang sedang bergaul karib dengan Tuhan. Jangan sampai kita tertolak, mungkin seperti makanan, dan sampai kita dilepeh gitu ya. Oke. Untuk pertanyaan di breakout room, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan saat ini? Apakah kita bergaul karib dengan Tuhan, ataukah uh, kita sudah ada jarak dengan Tuhan? Kalau kita kalau kita merasa saat ini kayak saya sedang jauh dengan Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita membangun hubungan kita dengan Tuhan lebih lagi untuk kita sekali lagi bergaul karib dengan Tuhan seperti Nuh tadi ya. Dan yang kedua, apakah kita mau tetap menyenangkan hati Tuhan sampai Dia datang? Mungkin itu aja dari saya pada pagi hari ini.
Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami rindu untuk kami terus membangun hubungan dengan Engkau. Kami rindu untuk kami terus bergaul karib dengan Engkau Tuhan. Kami terus uh, punya kerinduan Tuhan. Kami mengejar hadir-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Engkau yang berkati kami, Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan Yesus. Hari demi hari kami mau lebih dekat dengan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, bersama dengan Engkau Tuhan, kami sanggup melewati tembok permasalahan kami. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami cakap melakukan perkara besar. Karena Engkau Allah yang menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati breakout room kami masing-masing. Kau hadir Tuhan di setiap breakout room kami. Demi nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.